Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6C akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa infografis mengenai gangguan biotik tumbuhan nyamplung. Sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Iwan Kanahaya dengan NIM 24538 KT 10706 dan dilanjut teman-teman saya. Perkenalkan, saya Lokus Manurudawati dengan NIM 2453455 KT 10646. Oh, sorry. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Wardana dengan NIM 245445569 KT 10880. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Arbani Pramudia Fajri dengan NIM 245455557 KT 10915. Perkenalkan, nama saya Emilia Ratnadewati dengan NIM 245353138 KT 10664. Perkenalkan, nama saya Farah Aisyah dengan NIM 245437758 KT 10851. Saya Mutia Alfa Hasanah dengan NIM 245404443 KT 10769. Saya Mikaela Fakian Paramita dengan NIM 245364154 KT 10684. Saya Muhammad Rafif Kansadeva dengan NIM 2454251 KT 10805. Sebelum membahas gangguan biotik pada tumbuhan nyamplung, saya ingin menyinggung apa itu gangguan biotik. Gangguan biotik pada tumbuhan adalah dampak negatif yang disebabkan oleh organisme hidup seperti jamur, bakteri, virus, dan hama. Gangguan ini dapat menular dari tanaman yang terinfeksi ke tanaman sehat melalui mekanisme infeksi yang seringkali sulit dideteksi tanpa alat bantu seperti mikroskop. Penyakit biotik ini dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan tanaman dan memengaruhi pertumbuhan serta eh, kesehatan pada tumbuhan. Contoh penyakit biotik ini pertama ada berjak daun yang disebabkan oleh jamur, dan yang kedua ada infeksi virus yang menyebabkan gejala seperti daun keriting pada daun. Untuk gangguan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum itu, kita mulai untuk informasi umum dari pohon nyamplung terlebih dahulu. Jadi, pohon nyamplung ini atau Calophyllum inopilum adalah spesies pohon pantropis yang berasal dari Afrika Timur, di Kenya, Oseania, dan Pasifik Selatan. Pohon ini tersebar di seluruh pulau di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Timur di Indonesia, karena menunjukkan potensi yang menjanjikan. Kemudian, pohon ini bermanfaat sebagai pemecah angin dan pemecah abrasi, serta dapat digunakan sebagai pelembab dan mengobati bekas luka dan luka seperti bisul, oftalmia, orkitis, dan lainnya. Kemudian, pohon ini memiliki tinggi 5-12 meter, batang berkayu, simpodial dan bulat, serta berwarna coklat. Lalu memiliki akar tunggang yang besar, sentral, dan dominan. Nah, selanjutnya daun yang dimiliki pohon nyampung ini berbentuk bulat memanjang atau oval dengan ujung yang tumpul dan pangkalnya membulat. Daun ini memiliki tepi yang rata dan juga tulang daun menyirip, serta panjang daun berkisar antara 10 sampai 21 cm dengan lebar antara 6 sampai 11 cm dan juga tangkai daun sekitar 1,5 sampai 2,5 cm. Selanjutnya, bunganya itu termasuk ke dalam bunga majemuk dengan bentuk yang tandan. Nah, terletaknya itu di ketiak daun paling atas dengan diameter antara 2 sampai 3 cm. Selanjutnya dapat dilihat buah dari pohon ini berbentuk bulat, diameter antara 2,5 sampai 3,5 cm dan juga berwarna coklat ketika sudah matang. Mengandung biji yang tebal, keras, dan juga bulat, serta berwarna coklat pula. Nah, tidak mengenal musim ya, jadi buah nyamplung ini dapat berbuah sepanjang musim dan juga berbuahnya itu sangat banyak, serta dapat dijadikan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil, dan di Papua itu sering menjadi pengganti solar.
Fun fact tentang pohon ini yakni dikenal juga dengan nama bintangur. Nah, kayunya dimanfaatkan sebagai bahan pembuat perahu karena tahan pada air laut. Selanjutnya, gangguan pada pohon ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya mengenai penyakit jamur akar putih. Jamur akar putih merupakan penyakit dapat menyerang pohon kehutanan dan disebabkan oleh jamur Rhizoporus microporus. Penyakit ini berkembang di kulit bagian dalam dan merusak lapisan kambium. Penyebaran atau penularan penyakit jamur akar putih terdapat dua cara, yakni pada jarak dekat, jamur dapat menular melalui kontak antara akar yang sakit dengan akar yang sehat. Sementara pada jarak tak dekat, penyakit ini dapat menular melalui spora jamur yang terbawa oleh angin. Berikutnya, gejala yang ditimbulkan serangan jamur akar putih. Yang pertama muncul bercak pada batang pohon, kemudian kulit bagian luarnya retak dan terjadi pendarahan karena pembuluh lateksnya pecah. Nah, pengendalian apa yang harus kita ambil untuk mengendalikan penyebaran jamur Rhizoporus microporus? Salah satunya, kita bisa menggunakan biofungisida Trichoderma sp. Trichoderma sp sebagai biofungisida bersifat spesifik target sehingga tidak menimbulkan hilangnya organisme non-target. Cukup dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya di rusa pohon nyamplung ini terdapat tanduk rusa. Tanduk rusa ini termasuk tanaman epifit yang membutuhkan inang untuk tumbuh. Tanduk rusa tidak termasuk parasitisme, melainkan komensalisme, yaitu satu diuntungkan, satu lagi tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Nah, tanduk rusa ini bukan penyakit ya teman-teman. Eh, ditumbuhi, gunanya sebagai hiasan karena bentuk daunnya yang cukup panjang dan indah. Keriting daun adalah kondisi di mana tunas tanaman mengalami perubahan bentuk, biasanya menjadi melengkung atau menggulung. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain hama, penyakit, kondisi, dan genetik. Kalau hama serangga seperti kutu daun, ulat, dan tripsis dapat menyebabkan kerusakan yang menyebabkan keriting pada daun. Mereka menghisap cairan dari daun menyambung pertumbuhannya. Kalau dari penyakit, beberapa penyakit virus atau jamur dapat menyebabkan gejala keriting. Penyakit ini sering disebarkan melalui faktor seperti serangga atau kontak langsung. Kalau dari kondisi faktor lingkungan seperti kekurangan air, kelebihan air, atau kekurangan nutrisi. Kalau dari genetik, beberapa varian tanaman secara alami memiliki daun yang keriting sebagai karakteristik genetiknya. Selanjutnya, pengendalian keriting daun. Yang pertama, kita itu harus mengidentifikasi dulu penyebab dari keriting daun. Apakah gara-gara hama, virus, atau lingkungan, atau yang lainnya. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan pemangkasan pada bagian yang terinfeksi keriting daun agar tidak menyebar kepada bagian yang lain. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan insektisida dan diusahakan menggunakan insektisida yang ramah lingkungan, serta bisa juga menggunakan predator alami apabila keriting daunnya disebabkan oleh hama. Pengendalian yang selanjutnya bisa juga dengan menjaga nutrisi seimbang agar pertumbuhan pohon itu jadi lebih baik. Kita juga bisa menjaga keoptimalan air, yaitu pohonnya tidak terlalu banyak air dan tidak terlalu sedikit air. Yang selanjutnya, kita bisa menjaga lingkungan sekitar dari pohon tersebut untuk menunjang pertumbuhan si pohon. Dan yang terakhir, kita juga bisa melakukan rotasi tanaman agar tidak banyak hama dan penyakit pada pohon tersebut dan lingkungan sekitarnya. Oke, selanjutnya penyakit yang teridentifikasi dari pohon nyamplung ini adalah bercak daun. Bercak daun merupakan penyakit yang disebabkan oleh fungi Pestalotia sp. Fungi ini masuk ke dalam tanaman inang melalui stomata atau melalui luka langsung pada kutikula. Tanda-tanda yang timbul apabila terkena penyakit ini tentu ditandai dengan adanya bercak di awal-awal berbentuk lingkaran kecil atau titik-titik. Bercak daun yang dijumpai di lapangan ini
berwarna coklat pada bagian atas atau bawah daun. Semakin berkembangnya populasi patogen di permukaan daun, maka bercak pada daun akan semakin besar. Bila intensitas serangannya tinggi, daun akan mengalami kematian sel-sel jaringan daun hingga mengubah warna daun dari yang hijau menjadi kuning hingga kecoklatan. Daun juga akan layu, kering, dan gugur sebelum waktunya. Patogen ini juga dapat menyebabkan terhambatnya proses fotosintesis yang akan berpengaruh pada laju pertumbuhan tanaman. Perkembangan penyakit bercak daun ini bergantung pada kondisi lingkungannya. Faktor utama yang berpengaruh terhadap penyakit ini adalah kondisi mendung, hujan, adanya embun, dan suhu yang lembab. Oke, selanjutnya pengendalian bercak daun itu ada 3 metode. Yang pertama dengan cara mekanis, yaitu melakukan pemotongan bagian daun yang terkena penyakit pemangkasan daun yang terinfeksi. Kemudian yang kedua yaitu cara kimiawi dengan memberikan fungisida yang mengandung bahan aktif seperti tembaga atau mancozeb bisa efektif untuk mengendalikan jamur penyebab bercak daun, Patrosea, belerang, dan benzodin. Kemudian yang terakhir dengan cara biologis dengan menggunakan unsur alami atau gen hayati dari penyakit bercak daun ini. Pemanfaatan mikroorganisme yang antagonis terhadap patogen bercak daun seperti Trichoderma atau Bacillus subtilis dapat digunakan sebagai pengendalian alami yang ramah lingkungan. Terima kasih. Nah, itu semua adalah hasil pengamatan gangguan biotik pada pohon nyamplung yang telah kami amati. Uh, semoga setelah semoga setelah ini teman-teman dapat mengetahui macam-macam gangguan biotik yang terjadi pada tumbuhan-tumbuhan, khususnya tumbuhan kehutanan. Uh, Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.